Terima kasih, Kur. Terima kasih, um, pendeta kami, Samuel Kim, sedang pergi ke Amerika untuk Hora Conference, dan hari ini saya akan berbagi firman dengan uh, dengan merayakan hari ini, hari yang sangat penting ini, yaitu Hari Raya Menuai. Dan betapa luar biasanya Allah kita telah mengumpulkan kita untuk bisa hadir di rumahnya pada Hari Raya Menuai ini. Dan kita baru saja selesai menyelesaikan 17 pelajaran dalam kitab Imamat tentang beberapa tentang berbagai cara kita dapat melayani Tuhan. Dan hari ini saya percaya Hari Raya Menuai ini banyak orang bertanya, apakah Hari Raya Menuai itu? Karena kita bukan orang yang bekerja di ladang. Tapi hari ini adalah satu dari antara banyak hari raya yang Tuhan telah tetapkan untuk setiap orang rayakan. Kita rayakan dengan berkumpul di dalam rumahnya dan kita hadir. Dan kita tidak merayakannya menurut kalender Yahudi lagi. Dan tapi nama lain dari Hari Raya Menuai ini adalah Hari Pentakosta, dan ini dirayakan oleh banyak gereja. Dan ini adalah suatu hari raya yang sangat penting. Dan kalau kita melihat waktu Hari Raya Menuai ini adalah akhir dari musim semi. Dan akhir dari musim semi ini adalah waktu di mana kita dapat menuai hasil panen pertama. Jadi ketika kita melihat ini, coba kita tanya, apa arti dari Hari Raya Menuai dan apa relevansinya dalam kekristenan kita? Dan Hari Raya Menuai ini, nama lainnya juga adalah Hari Raya 7 Minggu dan juga Hari Raya Pentakosta. Dan kalau kita lihat apa yang Tuhan perintahkan dari Hari Raya 7 Minggu, tujuannya adalah kita harus menemukan apa yang dimaksudkan oleh Hari Raya ini dan apa hubungannya dengan diri kita di hari ini. Dan kalau kita lihat Hari Raya 7 Minggu itu adalah hari raya yang di tengah kalau kita lihat bagan ini. Dan Hari Raya 7 Minggu ini adalah Hari Raya Menuai dan juga Hari Pentakosta. Jadi ini adalah coba kita lihat bagaimana perhitungannya supaya kita dapat sampai ke dalam hari raya ini. Jadi Pentakosta itu berhubungan dengan perjanjian baru kan, dan itu adalah 50 hari setelah 50 hari setelah hari Paskah kan. Dan coba kita lihat bagaimana hari Pentakosta ini dihitungkan oleh Allah. Jadi Allah tidak pernah mengubah perhitungan tanggalnya. Jadi kita dapat menebak polanya. Kalau kita lihat di Imamat 23 ayat 15-16, terlihat bahwa kalau kita menghitung 50 hari setelah 7 kali
Sabat, itu berarti 49 hari setelah buah pertama, itu adalah hari yang ke-50. Dan kita lihat di Ulangan 34 ayat 22, di Keluaran 34 ayat 22, jadi buah pertama jelai 49 hari setelahnya itu menjadi hari raya menuai. Jadi hari raya menuai adalah hari di mana Tuhan juga memberikan 10 perintah kepada Musa di Gunung Sinai. Dan saat itu juga kita melihat bagaimana Tuhan menggenapi firman-Nya di mana manusia tidak hidup oleh roti saja tetapi oleh firman Tuhan. Dan setelah Paskah adalah kejadian Keluaran, dan kalau kita hitung 7 minggu ditambah 1 hari setelahnya, itu menjadi 50 hari kemudian, dan itu adalah hari raya menuai, yang itu hari di mana bangsa Israel menerima 10 perintah. Jadi ini adalah pola Tuhan yang sangat penting, dan pola perhitungan tanggal yang sama juga kita temukan di dalam Perjanjian Baru, di mana hari Paskah itu hari Yesus disalibkan, dan ketika dia bangkit, itu adalah hari raya, itu sama seperti hari raya penuaian jelai, dan 49 hari berikutnya adalah hari Pentakosta. Jadi pola perhitungan tanggal yang sama kita temukan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan ini sangat penting karena hari Pentakosta adalah hari di mana Tuhan mengirimkan Roh Kudus, menurunkan Roh Kudus kepada seluruh gerejanya supaya mereka dapat menghasilkan buah pertama. Dan kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 4 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua percaya berkumpul di satu tempat. Jadi seluruh gereja itu berkumpul di satu tempat, dan di satu tempat itulah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus? Mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang bukanlah bahasa mereka. Jadi mereka ada yang berbicara di Mandarin, bahasa Korea, bahasa Ibrani, bahasa Arab. Jadi segala bahasa mereka ucapkan. Jadi hari ini ketika kita melayani Tuhan, hari ini kita ada di tengah tahun kan, dan Tuhan sedang memerintahkan kita untuk merayakan hari ini karena kita adalah suatu orang dewasa di dalam iman, dan kita sedang berlayar kemana, kita sedang naik ke perahu mana. Pada awal tahun ini kita telah memasuki sebuah perahu, dan pada akhir tahun kita akan mencapai labuan kita kan. Jadi pada tengah perjalanan kita, Tuhan sedang mengajak kita untuk merenungkan hari raya ini. Jadi hari ini adalah hari di mana mereka mengumpulkan hasil panen mereka, dan mereka mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan di akhir musim semi ini. Dan pada hari ini juga Tuhan memberikan firman-Nya di atas Gunung Sinai kan, dan di hari yang sama juga Tuhan memberikan Roh Kudus untuk
untuk mempersiapkan gerejanya. Dan kita melihat angka 50 ini 50 hari, angka 50 ini sangat signifikan. Kita tahu bahwa setiap 50 tahun itu adalah angka 50 mengatakan kita akan tahun Yobel, yaitu tahun yang mengingatkan kita akan kebebasan di mana semua hal kembali kepada keadaan semula. Dan di tahun Yobel ini adalah tahun di mana semua yang hilang dikembalikan dan budak-budak dibebaskan. Dan setiap hutang pun dihilangkan. Dan di dunia ini tidak ada tahun Yobel. Tidak ada hutang yang tiba-tiba dihapus. Dan coba kita lihat di Imamat 25 ayat 8 sampai 10, kita melihat bahwa tahun Yobel adalah tahun yang mengingatkan kita akan kebebasan kita, yang mengingatkan kita akan hari raya, akan pendamaian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan hari raya menuai itu mewakili Yesus Kristus. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa setiap hari raya, setiap perayaan menunjuk kepada Yesus Kristus. Itu ada di Kolose 2 ayat 16 sampai 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang akan datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Dan siapa Kristus? Kristus adalah yang sulung di antara semua orang percaya. Ia adalah yang sulung. Dan kita lihat di 1 Korintus 19 ayat 20 dan 1 Korintus 19 ayat 23 itu memberitahukan kepada kita bahwa Yesus Kristus juga adalah buah pertama dari kebangkitan. Jadi Yesus Kristus adalah anak yang sulung dan ia adalah buah yang pertama dan kebangkitan yang pertama, tetapi ia juga adalah benih yang pertama. Dan kita lihat di Yohanes 12 ayat 24 dan Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati akan menghasilkan banyak buah. Jadi Yesus mati dan dia memberikan kehidupannya di atas kayu salib. Dan yang sedang dia beritahukan kepada kita adalah bahwa kalau kita lihat di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi kalau kita hidup kalau dan kita melihat ini seperti ayat yang berbicara soal transfigurasi. Kalau kita percaya kepada Yesus dan kita menerima firman-Nya, maka kita akan mengalami transfigurasi. Tapi kalau kita perhatikan ini dengan benar-benar, Yesus berkata bahwa saat biji gandum itu harus jatuh ke dalam tanah dan mati. Jadi kita harus terlebih dahulu mati, yang berarti kita harus berkorban. Kita harus berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan inilah pesan Tuhan. Di dalam Wahyu, kalau kita lihat di akhir zaman, Tuhan berbicara soal 144.000 dan yang adalah buah pertama.
Angka ini adalah angka yang melambangkan 12 suku Israel kan, dan semua orang Kristen di dunia ini adalah anak Allah, tetapi ada anak sulung dan ada anak-anak yang lain, dan anak yang sulung mereka mengalami lebih banyak kesulitan, dan mereka adalah yang berdiri di depan, dan mereka adalah yang menyanyikan lagu yang baru. Dan ketika kita mempelajari hari raya menuai, kita harus mengikuti Yesus Kristus, dan kita harus dan kalau kita meram dan kita merenungkan bagaimana kehidupan kita setengah tahun ini, apakah bagus atau apakah Tuhan menguji kita lebih banyak lagi tahun ini daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kesehatan emosional, atau kesehatan fisik, atau keluarga, atau keadaan finansial, dan kita melihat Tuhan menguji kita, tapi Tuhan berkata bahwa Dia akan mengantar kita. Dan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita telah sampai ke titik ini. Jadi apa tujuan, apa pesan inti dari Hari Raya Menuai? Pesan intinya adalah ucapan syukur, dan kekristenan adalah agama ucapan syukur. Jadi ini bukan suatu kemampuan yang kita miliki saat kita lahir, tapi adalah suatu pemberian dari Tuhan seiring berjalanannya setiap ujian kehidupan kita. Hari Raya Menuai adalah hari raya pengucapan syukur, dan Tuhan tidak bilang bahwa kita boleh mengadakan perayaan ini, tapi Tuhan berkata bahwa kita harus mengadakan perayaan ini. Kita harus mengamati hari raya menuai, dan pada hari raya ini kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, dan kita harus menaikkan ucapan syukur dan menghadirkan diri kita pada hari raya ini. Jadi kalau kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan, nggak peduli apa situasi yang kita alami, kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerimanya. Dan Tuhan berkata di dalam Mazmur 50 ayat 22-23, kalau siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi perhatikanlah hal ini, hai kamu yang melupakan Allah. Tuhan berkata, kalau kita mengucap syukur kepadanya, Dia akan menyelamatkan kita. Apakah semua hal telah berjalan dengan nyaman di dalam kehidupan kita? Tidak kan? Tetapi Tuhan tetap menjaga kita, dan Tuhan tetap membantu kita. Dan mungkin banyak masalah yang sedang kita alami, tapi Tuhan sedang berkata di sini, kalau kau tetap mengucap syukur kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu, aku akan membantumu. Jadi tidak ada janji yang lebih baik daripada ini kan. Jadi ini adalah suatu pemberian dari Allah yang akan Dia berikan kalau kita mengucap syukur kepadanya. Dan kita suka lupa untuk mengucap syukur kepadanya kan. Ketika hal-hal di kehidupan kita baik-baik saja, kita lupa mengucap syukur. Tapi Tuhan memberikan suatu solusi supaya kita tidak lupa untuk mengucap syukur kepadanya. Kita lihat di Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
Jadi kita harus mencari orang-orang lain, kita berpikir kita harus ke dokter mana, kita harus ke bank mana, kita harus ke sumber mana, dan saat itu hati kita menjadi gelap. Tapi solusinya adalah kembalilah kepada Allah dan ucap syukurlah kepadanya. Itulah solusinya. Jadi kita melihat di 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kasih karunia. Dan oleh kasih karunia Tuhan, kita ada sebagaimana kita berada. Inilah yang Rasul Paulus akui. Bahwa setiap pekerjaan kita yang dapat kita lakukan itu adalah karena kasih karunia Allah. Dan karena ini saja kita dapat mengucap syukur kan. Kita akan mengingat hari ini bahwa hari ini bukan soal bukan soal menghitung bagaimana hari ini telah berjalan, tapi juga mengingat bagaimana melalui setiap kesulitan yang telah kita alami sampai titik ini, Tuhan tetap setia kepada kita dan Tuhan telah memberikan kita kasih karunia untuk dapat menjalani setiap harinya. Dan kita harus mengucap syukur untuk hal itu. Dan setiap dari kita diberikan kasih karunia yang berbeda. Ada yang diberkati dengan banyak anak, ada yang diberkati dengan hal-hal lain. Dan Tuhan memberkati kita dengan hal-hal yang berbeda, dan untuk itu kita bersyukur dengan apapun berkat yang telah Tuhan berikan, yang telah menjadi bagian kita. Kita lihat di Ulangan 16 ayat 10. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu sekedar persembahan sukarela yang kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita lihat juga di 1 Tawarik 29 ayat 16, ya Tuhan Allah kami segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Jadi Tuhan mengingatkanmu di banyak tempat. Kita lihat di banyak tempat di dalam Alkitab bahwa semua yang telah kita miliki adalah milik Tuhan. Kita lihat di 1 Tawarik, kita di Mazmur 24 ayat 1 bahwa Tuhanlah yang mempunyai bumi, dan di Hagai 2 ayat 8 kepunyaan Allah ialah perak dan emas. Jadi semua keuangan kita pun milik Tuhan. Kita juga lihat di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan dan memperoleh kekayaan. Jadi semua yang kita miliki, setiap titiknya itu adalah milik Tuhan. Kita lihat di Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar dalam dia dan dibangun atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dan iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi hati kita harus kita ajarkan untuk dapat berlimpah dengan syukur, karena orang yang tidak lahir dengan kemampuan untuk mengucap syukur. Itu adalah kemampuan yang kita peroleh dengan ujian demi ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita lihat itu di Kolose 2 ayat 7, kita lihat bahwa iman itu telah diajarkan kepadamu. Iman itu diajarkan melalui setiap ujian. Dan kita lihat di 2 Tesalonika 2 ayat 13, akan tetapi kamu harus selalu, tekankan kata ini, selalu mengucap syukur kepada Allah, karena kamu saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh dan menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percayai. Jadi bagaimana kita merayakan hari raya menuai ini, hari raya di mana Tuhan memberikan 10 perintah Allah dan hari di mana Tuhan menurunkan Roh Kudusnya? Bagaimana pada hari raya menuai ini, kesimpulannya itu ada di Imamat 23 ayat 15 sampai 22 dan Ulangan 16 ayat 9 sampai 12.
Imamat 23 ayat 15 sampai 22 merangkum bagaimana kita dapat merayakan Hari Raya Menuai ini melalui 6 cara. 6 cara atau 6 langkah, yaitu Hari Raya Sajian, Hari Raya melalui Jadi 7 hal yang Tuhan perintahkan untuk mereka persembahkan dalam perayaan Hari Raya Menuai adalah persembahan unjukan dan persembahan roti, 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Dan ini adalah korban bakaran. Dan seekor kambing jantan dan 2 ekor domba yang belum setahun. Dan semua ini tema utamanya adalah mereka adalah yang pertama dan yang terbaik. Jadi kalau kita mengaplikasikannya kepada diri kita, ini sama seperti persepuluhan. Tuhan suka kepada pada waktu kita memberi waktu pemberian kita. Jadi contohnya kalau kita menerima gaji kita pada tanggal 25 dan saat kita menerima gaji kita memberikan kepada Tuhan lebih pertama-tama sebelum kita menghabiskan uang itu adalah pemberian yang terberkati karena Tuhan suka ketika kita memberi kepada Dia pertama-tama. Dan kalau kita lihat di Ulangan 16 ayat 9 sampai 12, ini berbicara soal situasi hati kita saat kita memberi. Jadi Tuhan tidak berkata seberapa banyak yang harus kita berikan di sini, tetapi Tuhan melihat dengan sukarela kita memberi dengan seberapa banyak, dengan sukarela dan sukacita seberapa banyak kita memberi kepadanya, dan dengan sukacita kita meluangkan waktu dengan keluarga, dengan budak, dengan orang asing, di mana kita menunjukkan sukacita kita. Apakah di dalam rumah Tuhan? Dan kalau kita tidak dapat bersukacita di dalam rumah Tuhan, kita harus ingat bahwa kita dahulu adalah seorang budak. Dan kita melihat perbandingannya dari Imamat dan Ulangan, bahwa di Imamat mereka adalah firman ini diberikan kepada mereka ketika mereka masih muda dalam iman. Jadi mereka diberikan dengan jelas peraturan-peraturan persembahan yang harus mereka berikan kepada Tuhan. Tetapi di dalam Ulangan mereka telah dewasa di dalam iman ketika mereka menerima firman di Ulangan, sehingga pemberian mereka tidak harus diatur lagi, tetapi itu harus menjadi suatu persembahan sukarela dan penuh sukacita. Dan Tuhan tetap jadi kalau kita melihat konsepnya, bagaimana kita harus merayakan Hari Raya Menuai ini, konsep utamanya adalah buah pertama. Dan Tuhan berbicara soal buah pertama ini karena
Tuhan memberikan Yesus Kristus sebagai buah pertamanya yang Dia berikan kepada kita tanpa kita memintanya. Dia memberikan Yesus Kristus kepada kita. Jadi um, kita harus membaca Alkitab kita tama-tama di pagi hari. Dan kalau kita memberikan suatu persembahan kepada Tuhan, kita harus memberikannya di pagi hari. Jadi bagian pertama itu adalah yang paling penting bagi Tuhan. Hari Minggu adalah hari pertama di setiap minggu ini. Jadi kita telah menerima berkat buah pertama ini ketika kita datang ke gereja di hari Minggu, karena ini adalah hari pertama di minggu ini. Dan kalau kita mau jadi waktu kita memberi kepada Tuhan itu sangat penting di matanya. Jadi Tuhan ingin sebelum kita selesai dengan pekerjaan kita, di tengah-tengah perjalanan kita ini, Tuhan ingin kita datang kepadanya dan membawa ucapan syukur meskipun perjalanan kita belum berakhir, meskipun hasilnya belum terlihat. Tuhan mau kita datang kepadanya dan ucap syukur kepadanya. Tuhan berkata bahwa pada hari Raya Menuai ini adalah hari yang kita berikan kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kita mengasihi Allah karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita memiliki iman yang mengikuti 1 Yohanes 4 ayat 19 ini, yaitu ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan dan kita mengakui bahwa kemampuan kita adalah milik Tuhan, dan kalau kita memberikan semua pikiran kita kepada Tuhan, kita tidak lagi khawatir, maka saat itulah kita memiliki iman yang Tuhan berkati, dan Tuhan akan memberkati keluarga kita. Dan kalau kita berbicara soal persembahan unjukan, persembahan unjukan ini itu bukan persembahan yang diunjukkan dengan melambaikan tangan, tetapi imam akan memegang dua roti itu, dan dia akan mempersembahkannya kepada Tuhan seperti itu. Dan persembahan unjukan adalah persembahan di mana seorang memberikannya kepada imam, dan imam memberikannya kepada Allah. Dan gerakan seperti ini menunjukkan bahwa kita memberikannya kepada Allah, tetapi Allah akan mengembalikannya kepada kita. Jadi Allah berkata bahwa dia akan mengembalikannya kepada kita. Makanya gerakan ini sangat penting saat itu. Dan kita lihat di Imamat 23 ayat 10-11, imam itu mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Dan kita lihat di Imamat 23 ayat 17, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 roti unjukan yang harus dibuat dari 2
10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Jadi roti ini, mengapa roti ini ada ragi? Ketika kita tahu bahwa ragi itu menunjukkan pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran Farisi, kenapa di sini roti ini ada ragi? Dan Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa pada ragi diperintahkan di sini karena ragi itu membuat adonan mengembangkan. Jadi pada hari Pentakosta ini memberitahukan kepada kita bahwa ketika Roh Kudus diberikan, gereja itu mengembang. Gereja itu mengembang dengan luar biasa. Dan kita adalah dua roti itu, kita adalah dua roti persembahan itu. Maka Tuhan mau kita mengembang, bertumbuh. Dan kenapa di sini ditulis dua roti? Kenapa tidak satu? Dua roti ini menunjukkan dua saksi. Ini adalah perintah Tuhan di Yohanes 8 ayat 17. Dikatakan bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Jadi dua roti ini yang harus mengembang ini menunjukkan Yesus dan Bapa. Ini dua saksi. Dan kita tahu bahwa komisi besar Yesus itu memberitahukan kita bahwa kita harus membawa Injil sampai ke ujung dunia kan. Dan Tuhan sedang berkata kepada kita bahwa apa yang kita bawa, apa yang kita kembangkan adalah firman Yesus dan firman Allah Bapa. Jadi kita harus ingat bahwa kita sudah hampir menyelesaikan tahun ini, dan kita harus membawa Injil Yesus Kristus, dan kita harus mengerti firman Bapa kita. Karena dia akan kembali, dan ketika dia kembali, dia akan tanya, saya telah memberikan kepadamu banyak hari raya, banyak pengingat, dan sedikit lagi mengembang seluruh adonan kan. Dan dengan cara yang sama, kita harus membawa dua hal ini, firman Bapa dan Injil Yesus, kita harus membawanya kemana-mana, kepada ujung dunia, ke ujung bumi. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh gereja kita kan. Kita ada youth conference di Amerika, kita ada seminar-seminar di seluruh dunia, kita ada IMW, kita ada mana-mana. Dan inilah komisi kita. Jadi firman Tuhan sama seperti ragi yang mengembang, itu harus bertumbuh dan berlipat ganda. Sampai kepada semua bangsa, suku, dan bahasa. Jadi, kita adalah imam yang telah ditentukan. Kita adalah generasi yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kita tahu kenapa kita datang ke gereja hari ini. Dan kita tahu hari raya menuai, dan kita tahu hal-hal ini. Dan Tuhan memberikan kepada kita hari ini supaya kita mengingat tujuan akhir Allah
saat kita transfigurasi, bukan saat kita hanya dipenuhi oleh firman Tuhan, tetapi adalah saat kita semua pergi ke gunung Allah dan firman Tuhan dimengerti oleh setiap orang secara dalam. Jadi kita memiliki firman Tuhan, tetapi kita tetap boleh berjalan sendiri. Kita harus membawa orang-orang bersama kita. Jadi intinya bukan saja soal seberapa dalam kita mengerti firman Tuhan, tetapi seberapa banyak orang yang dapat kita bawa. Jadi terakhir, Tuhan mengakhiri semua ucapan syukur ini, semua pemberian buah pertama ini dengan kita harus membantu orang yang membutuhkan dan yang miskin. Jadi kalau kita meminjamkan uang kita harus memiliki sudut pandang bahwa kita sedang membantu orang-orang. Kita lihat di Mazmur 18 ayat 25-26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Jadi kalau kita memberi $10, kalau kita memberi $10 kepada orang miskin, kita harus ingat bahwa Tuhan pun memberikan kita lebih banyak dari itu untuk kita makan. Tapi selain orang miskin, yang lebih sulit lagi adalah kalau kita memberikan waktu kita kepada orang di sekitar kita untuk supaya mereka dapat mengenal firman Tuhan. Itu yang Tuhan tunjukkan juga kepada kita untuk lakukan. Dan ketika kita memberi seperti itu, Tuhan pun akan memberkati kita. Dan kita harus kita lihat di Ulangan 16 ayat 10-11 bahwa pada hari raya menua ini kita harus hadir. Ini tidak dapat diwakili, tapi kita harus hadir di rumah Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya dengan tangan kita sendiri. Dan kedua, kita harus hadir dengan hati yang penuh syukur. Dan kita telah melihat ayat ini, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang bersembah syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi kita memuji Tuhan. Ada banyak ucapan syukur yang dapat kita naikkan kepada Tuhan kan. Jadi janganlah kita di Ulangan 16 ayat 16 dikatakan janganlah yang menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi janganlah kita datang dengan tangan hampa, tetapi kita harus tapi marilah kita memberi dengan hati penuh sukacita dan sukarela. Kita lihat di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena kepaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita persiapkan hati kita supaya seminggu ini kita memberi
terus-menerus kepada Tuhan. Bukan soal uang, tetapi waktu. Kita meluangkan lebih banyak waktu membaca firman-Nya, mendengar firman-firman, dan membaca Bible study. Ada banyak caranya kita dapat meluangkan waktu. Kita dapat meluangkan waktu untuk kita dapat menghabiskan waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ulangan dan terakhir, kita harus hadir dengan sukacita. Ulangan 16 ayat 11. Haruskah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, dan orang Lewi yang ada di tempatmu, orang asing, orang anak yatim, janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Jadi, saya berdoa agar melalui iman dan ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan, kita pasti dapat menerima semua berkat yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Marilah kita berdoa. Bapa, seringkali kita menggunakan solusi kita untuk menyelesaikan masalah kita, tapi Engkau mengingat kita bahwa Engkaulah sumber jawaban kita, yang perlu kita lakukan hanyalah mengucap syukur kepadamu dan berlayar bersamamu. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap orang yang hadir hari ini. Kami berdoa agar Engkau menghampiri mereka, dan ketika kita menunjukkan 2 roti persembahan kita kepadamu, kiranya kami berikan kepadamu waktu kita, supaya Engkau menerimanya dan Engkau mengingatnya, dan supaya Engkau mengurus setiap kami, dan Engkau mengurus setiap masalah kami. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk hari raya ini. Terima kasih Bapa untuk Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.